Ini soal TKP hots, ini benar-benar hots banget ya, dari tim chatbkn.com ya. Untuk dapatin file soalnya dapat download di link yang ada di deskripsi video ini. Oke. Soal ini berkaitan dengan pelayanan publik, di mana kita sebagai tenaga kesehatan di sebuah rumah sakit daerah milik pemerintah, terus datang seorang calon taruna Akmil yang akan meminta surat keterangan kesehatan, dan cukup mendesak karena dia harus berangkat ke Magelang ya. Nih, ke Magelang ya. Tapi saat itu tata usaha udah tutup ya, bagian tata usaha udah tutup. Kenapa? Karena kalau surat keterangan kesehatan bukan hanya dicek aja kesehatannya, tapi harus ada surat keterangan yang merupakan kewenangan dari tata usaha ya, yang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan administrasi surat menyurat ya. Oke, terus gimana solusinya? Oke, gitu ya. Nah, karena ini soal tentang pelayanan, kita harus pahami dulu konsep pelayanan publik itu, bahwa kita harus berorientasi pada pihak luar. Maksudnya misalnya gini nih, contoh lain nih di luar soal ini. Misalkan kita bukan berada di bagian pelayanan, tapi ada teman kita yang berada di bagian pelayanan itu tiba-tiba pingsan ya. Kan pelayanan itu kan harusnya tetap berjalan. Seharusnya kita bersedia untuk menggantikan teman kita, walaupun kita mungkin di bagian lain ya. Kenapa? Karena pelayanan itu harus tetap berjalan. Itu maksudnya orientasi pada pihak luar ya. Terus, yang kedua, pelayanan harus dilaksanakan dan diberikan sesuai dengan aturan dan prosedur ya. Tapi kita nggak boleh terlalu kaku, terutama ketika kondisi yang cukup mendesak ya. Oke. Nah, jadi untuk soal ini, poin yang paling tinggi adalah, coba yang 4 ini saya akan menjelaskan bahwa saya bisa membantunya dalam melakukan pengecekan kondisi kesehatan namun tidak bisa menerbitkan. Oke, ini hanya menjelaskan peranan yang bisa dibantu aja, tapi nggak memberikan solusi apa yang dibutuhkan oleh anak ini ya. Oke, ini namun saya berusaha menghubungi rekan kerja saya di bagian tata usaha, kesediaannya untuk datang ke kantor untuk membantu mengurus surat kesehatan bagi pemuda tersebut. Harusnya ini yang paling bagus ya. Jadi bersedia membantu. Terus untuk masalah administrasi surat keterangan kesehatannya, kita coba bantu rekan kerja kita di bagian tata usaha walaupun udah pulang. Kenapa? Karena sebisa mungkin kita beri solusi ketika dalam kondisi yang mendadak ya. Oke. Nah, berarti yang ini, yang E ini poinnya harusnya 4 ya, hanya menjelaskan aja. Kalau yang D, saya akan menjelaskan bahwa saya bisa membantunya dalam melakukan pengecekan kondisi kesehatannya, namun saya tidak bisa menerbitkan surat kesehatan karena merupakan kewenangan bagian tata usaha. Sehingga percuma aja, ini hanya menjelaskan doang ya, ini kurang ya dibandingkan yang ini ya. Kurang dibandingkan yang E ya. Coba yang A, saya sampaikan kepada pemuda tersebut bahwa saya dapat membantunya dalam proses pengecekan kesehatan, namun tidak bisa menerbitkan surat kesehatannya. Dia datang di saat kantor tata usaha rumah sakit sudah tutup. Ini hanya menjelaskan kondisi aja ya, ini kurang membantu ya. Terus saya akan sampaikan bahwa saya tidak bisa melayaninya karena dia datang ketika layanan sudah tutup. Saya akan menanyakan alasan, justru nanyain kenapa alasan telat ya. Ini sebenarnya paling buruk ini ya. Harusnya tadi kita memberikan solusi karena anak ini cukup mendadak ya. Jadi kita periksa aja kesehatannya, terus hubungin teman kita yang ada di bagian administrasi ya, walaupun udah pulang ya. Karena sebisa mungkin kita kasih solusi dalam hal dan kondisi yang mendadak ya. Karena nggak boleh kaku ya, walaupun harusnya dilaksanakan sesuai dengan aturan dan prosedur. Jadi kita agak fleksibel ya pada kondisi-kondisi tertentu. Ahtab dan Fahri mendapat tugas bersama dalam menyelesaikan rancangan pengembangan program baru. Tugas harus segera diserahkan kepada atasan 2 hari kemudian. Pada saat mengerjakan rancangan tersebut, Ahtab tiba-tiba jatuh pingsan dan dirujuk ke rumah sakit. Jika Anda sebagai Fahri, tindakan yang Anda lakukan adalah, harusnya dalam bekerja kita harus memiliki komitmen ya, komitmen dalam bekerja. Nah, di sini diberikan tugas, maka tugasnya harus selesai ya, harus selesai. Nah, meskipun Ahtabnya pingsan, seharusnya kita berusaha mengerjakan tugas itu secara maksimal
sesuai dengan batas waktu yang diberikan. Jadi kita harusnya berusaha ya, walaupun Atar jatuh pingsan ya. Terlebih tugas ini ada deadline-nya, yaitu 2 hari kemudian. Berarti harusnya poin yang paling tinggi yang ini ya. Kalau yang A, mengantarkan Atar ke rumah sakit, kemudian meminta kepada atasan bahwa saya membutuhkan pengganti Atar. Kesannya di sini kita lemah ya, ini kurang ya. Terus yang B ini mengatakan kepada atasan jika tidak dapat, ini yang paling lemah ya. Ini harusnya nggak boleh ya. Coba ya. Coba ya. Yang ini mengundurkan diri, ini yang harusnya nggak boleh ya. Jadi mengatakan tidak dapat tepat waktu, setidaknya ini lebih baik ya. Coba yang ini menunggu Atar sampai sembuh. Oh, ini lebih buruk lagi ya. Setidaknya kita sampaikan kalau kita nggak bisa menyelesaikan tepat waktu, mungkin akan ada solusi dari atasan. Makanya ini poinnya lebih baik dibandingkan yang C dan D ya. Berarti yang C ini 2. Nah, seperti ini poinnya ya. Anda bekerja di sebuah perusahaan besar dan menduduki posisi sebagai sekretaris. Anda diberikan tugas membuat laporan keuangan bulanan. Atasan Anda memerintahkan untuk melakukan rekayasa laporan keuangan tersebut supaya ada sedikit keuntungan yang didapatkan. Maka sikap Anda, ini soal yang berkaitan dengan kejujuran ya. Jadi jujur itu bagian dari integritas. Integritas itu bagian dari profesionalisme dalam bekerja. Nah, sebagai pekerja yang memiliki integritas, harusnya kita tidak melakukan dan menolak hal-hal yang bertentangan dengan aturan ya. Seperti merekayasa laporan keuangan, tentu pasti tidak diperbolehkan ya. Mungkin tujuannya keuntungan sedikit, terus keuntungan yang tidak terlaporkan itu dalam laporan keuangan itu bisa diselewengkan, mungkin gitu ya tujuannya. Intinya kita harus tolak, namun karena yang meminta hal tersebut adalah atasan, tentu kita tolak dengan sopan dan disertai dengan alasan ya. Jadi poin yang paling tinggi harusnya yang C nih, tidak menuruti perintah atasan, selanjutnya memberikan penjelasan dan meminta maaf bahwa perbuatannya tersebut keliru dan tidak akan membawa berkah. Ini harusnya yang paling tinggi ya. Terus salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah kita mencegah hal itu terjadi ya, yaitu melaporkan tindakan atasan tersebut kepada direktur utama sebagai pemangku jabatan tertinggi di perusahaan tersebut. Ini poinnya 4 ya. Setidaknya kita ada usaha untuk mencegah ya. Namun yang paling penting harusnya kita sampaikan dan jelaskan bahwa hal itu nggak benar ya. Terus yang A, membuat laporan keuangan bulanan seperti apa yang diperintahkan atasan meskipun dalam hati ada penolakan. Ini melakukan tapi setidaknya dalam hati itu sebenarnya kita menolak gitu ya. Cuma secara secara tugas kita mengikutinya ya. Dalam pelaksananya kita mengikuti walaupun bertentangan dengan hati, setidaknya hati kita menolak ya. Terus yang B, dalam hati hal tersebut adalah hal yang wajar. Nah, ini menganggap hal yang wajar ya. Jadi seolah-olah kita setuju dan membenarkan ya. Jadi ini harusnya poinnya 2. Kenapa? Karena dibandingkan yang ini dengan senang hati. Berarti memang kita udah punya mental yang suka menyelewengkan yang bukan hak kita ya. Ingin mengambil yang bukan hak kita ya. Seperti ini poinnya ya. Suatu hari sahabat Anda yang berbeda kelas Anda meminta kunci jawaban soal ulangan yang telah diberikan di kelas Anda karena kelasnya baru akan mengadakan ulangan dengan soal yang sama keesokan harinya. Sikap Anda adalah, harusnya kita menolak hal-hal yang nggak boleh ya. Cuma penolakannya harus dilakukan dengan sopan dan ada alasannya ya. Kalau yang ini bagus, menolak dengan keras dan tegas, cuma seharusnya disertai dengan alasan harusnya ya. Alasan. Kalau yang B, menolak baik-baik sambil menjelaskan alasan. Ini harusnya yang paling baik poinnya ya. Kalau yang ini berarti melakukannya mempertimbangkan. Berarti yang A ini lebih baik dibandingkan yang C, D, dan E ya. Sekarang kita lihat yang C, melakukan untuk pertama kali dan terakhir. Harusnya ini yang paling buruk ya. Kalau yang ini masih ada pertimbangan karena teman itu adalah sahabat kita ya. Kalau yang ini mempertimbangkan resikonya,
saya akan melakukannya. Nah, yang E ini lebih baik dibandingkan yang C sama D. Kenapa? Karena masih mempertimbangkan risikonya. Jadi ada kemungkinan kita kasih dan nggak kasih ya. Berarti ini 3 ya. Berarti yang ini 2. Nah, seperti ini poinnya ya.